Kalau ditanya mengenai pencegahan, tentu saja yang pertama adalah pencegahan terhadap terjadinya faktor risiko tadi. Jadi semua faktor risiko, kecuali yang memang tidak bisa dimodifikasi. Jadi seperti usia, jenis kelamin kan nggak bisa berubah. Kalau ada riwayat keluarga juga kan tidak mungkin diubah. Tapi sebetulnya faktor risiko yang bisa kita modifikasi itu jauh lebih banyak. Jadi seperti contoh kebiasaan olahraga, kemudian menurunkan berat badan pada yang berat badan berlebih, kemudian pola makan, kemudian menghentikan merokok, kemudian faktor risiko yang lain. Jadi kalau ada tekanan darah tinggi harus dikendalikan dengan baik. Kalau ada kolesterol tinggi, kolesterolnya harus diturunkan. Kalau ada kadar gula yang tinggi, kadar gula juga harus dikendalikan dengan baik. Nah, semua pengendalian faktor risiko tersebut bisa mencegah menjadi upaya untuk pencegahan terjadinya serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Untuk yang belum pernah, jadi prevensi primer istilahnya, sangat disarankan selain mencegah atau mengendalikan faktor risiko tadi, melakukan pemeriksaan secara berkala. Jadi pada untuk batasan usia agak sulit. Dulu dikatakan di atas 50 tahun baru check up teratur misalnya. Tapi sekarang tidak harus tunggu 50 karena ternyata di tempat kami pun yang menderita serangan jantung usianya jauh lebih muda. Bahkan ada beberapa yang masih dekade 20-an terakhir. Jadi 27, 28, 29 ada beberapa pasien. Dan tentu saja ini sangat disayangkan karena itu adalah usia-usia seorang sedang membina karir, usia produktif. Bagi yang belum atau masih sehat-sehat, sangat disarankan minimal setahun sekali memeriksakan kesehatan. Kesehatan secara keseluruhan. Jadi faktor-faktor risiko yang tadi dan untuk jantung barangkali bisa melakukan pemeriksaan dasar seperti pemeriksaan rekaman listrik jantung atau yang disebut EKG atau elektrokardiografi. Kalau diperlukan barangkali ada pemeriksaan tambahan seperti treadmill test dan lain sebagainya. Jadi intinya memeriksakan diri untuk mencegah terjadinya penyakit jantung minimal 1 tahun 1 kali. Seperti juga semua penyakit yang kita sebut degeneratif kronik ya. Jadi artinya penyakit-penyakit yang secara medis sebetulnya tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol seperti penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, dan juga penyakit jantung. Yang utama kita harus ingatkan kepada pasien bahwa mereka jangan sampai kena serangan ulang. Ya, karena kalau terjadi serangan ulang artinya pembuluh darah koroner yang terkena pasti lebih banyak, otot jantung yang yang rusak juga jadi lebih banyak, komplikasinya akan lebih berat. Nah, ini yang menyebabkan pada seseorang yang pernah terkena serangan jantung tersebut, mereka harus mengontrol secara teratur supaya semua faktor risiko tadi tidak bisa dikendalikan dengan baik dan obat-obatan atau tindakan atau kontrol terhadap fungsi jantungnya bisa terus dipantau. Karena kalau seseorang yang pernah terkena serangan tersebut, salah satu yang perlu kita pantau selain sumbatan di pembuluh koroner tersebut adalah fungsi dari otot jantungnya sendiri. Jadi apakah kalau di awam sering mereka katakan fungsi pompa jantungnya masih baik nggak? Nah ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap aktivitas sehari-hari yang akan bisa tetap dilakukan oleh seseorang pasien tersebut. Jadi kalau ditanya harus kontrol, betul mereka harus kontrol terus supaya tidak terkena serangan berikutnya yang biasanya jauh lebih berat.